Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Karimah dengan NIM 231101040039 dari kelas D1 PGMI. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang hambatan-hambatan dalam pengelolaan kelas. Nah, video pembelajaran kali ini merupakan tugas dari mata kuliah manajemen kelas yang diampu oleh Dr. Lailatul Usriyah, SPD MPDI. Kita lanjut ke pokok pembahasan. Pokok pembahasan pada video pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, pengertian hambatan pengelolaan kelas, yang kedua, faktor hambatan pengelolaan kelas, dan yang ketiga, kesimpulan. Kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian hambatan pengelolaan kelas. Nah, pengertian hambatan pengelolaan kelas yaitu kendala yang muncul dalam proses pengelolaan kelas. Nah, kendala yang muncul ini bisa dari peserta didiknya atau bisa dari pendidiknya. Nah, yang mana jika mengarah ke peserta didik itu bisa dari tidak terorganisirnya pengelolaan kelas, atau tidak kondusifnya ruang kelas, atau tidak tertatanya ruang kelas yang baik. Nah, itu dapat menjadi kendala dalam proses pengelolaan kelas. Yang kedua, dari kendala-kendala ini itu dapat mengganggu proses pembelajaran berlangsung. Adapun kendala ini berasal dari berbagai faktor, baik itu faktor internal dari peserta didiknya atau dari pendidiknya, bisa jadi dari perancangan pembelajarannya yang tidak sesuai dan lain sebagainya. Sehingga dari kendala-kendala yang muncul ini perlu diatasi dengan strategi yang tepat, entah itu dari bagaimana strategi perencanaan pembelajarannya atau strategi dalam mengelola peserta didik dalam proses pembelajaran. Kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu faktor hambatan pengelolaan kelas. Nah, faktor hambatan ini terdapat 4 faktor. Yang pertama ada faktor peserta didik, yang kedua faktor guru, yang ketiga faktor lingkungan kelas, dan yang keempat faktor sarana dan prasarana. Kita masuk ke faktor yang pertama, yaitu faktor peserta didik. Nah, ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu kurangnya motivasi belajar. Nah, biasanya motivasi belajar ini turun karena tidak adanya ketertarikan dalam proses pembelajaran. Nah, ini bisa jadi entah itu dari bagaimana gurunya menyampaikan pembelajaran atau media pembelajarannya kurang menarik. Jadi bisa diatasi dengan menggunakan strategi pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian perilaku yang mengganggu pembelajaran. Nah, biasanya ini terjadi pada anak yang memiliki gaya belajar kinestetik. Sebenarnya peserta didik itu tidak nakal atau tidak ingin mengganggu temannya, tapi dia mempunyai gaya belajar yang kinestetik, yaitu gemar praktik, tidak suka diam di tempat seperti itu, sehingga dia akan mengeksplor yang membuat dirinya itu tertarik, sehingga semisal dia ingin belajar bersama temannya, nah dia akan mencari perhatian temannya. Nah, itu bentuk bagaimana dia ingin mengeksplor, bukan karena dia nakal, sehingga perlu ada arahan dan juga kontrol dari pendidik. Yang ketiga yaitu kurangnya disiplin. Nah, kurangnya disiplin ini itu berkaitan dengan bagaimana pembuatan peraturan sebelum pembelajaran dimulai, sehingga peserta didik tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Dan yang keempat, perbedaan kemampuan belajar. Hal ini juga dikarenakan dari peserta didik ini memiliki berbagai karakter yang berbeda, sehingga mempengaruhi kemampuan belajar yang berbeda-beda juga. Sehingga sebagai seorang guru perlu mengetahui karakter dari setiap peserta didiknya. Yang kedua, kita masuk ke faktor guru. Nah, faktor guru ini dapat berupa
Yang pertama, kurangnya pengalaman mengelola kelas. Biasanya ini terjadi pada guru yang baru atau pertama kali mengajar, sehingga masih belum mengetahui fakta-fakta yang terjadi di lapangan, yaitu uh, sulitnya mengontrol peserta didik dan bagaimana mengelola, bagaimana menentukan strategi yang tepat. Nah, itu perlu pengalaman yang cukup agar bisa mengetahui apa langkah yang tepat untuk menghadapi kendala yang dihadapi. Yang kedua, metode pembelajaran yang kurang bervariasi. Nah, karena metode belajar ini banyak macamnya, tetapi tidak diketahui oleh peserta, oleh pendidik, karena mungkin dari adanya ketidaktahuan atau kurangnya literasi tentang metode-metode pembelajaran yang ada. Yang ketiga, kurangnya pemahaman karakter peserta didik. Nah, sebagai seorang pendidik perlu adanya pendekatan dengan seluruh peserta didik yang ada di kelas supaya mengetahui perbedaan karakter yang dimiliki oleh peserta didik. Dan yang keempat, komunikasi yang kurang efektif. Nah, ini terjadi apabila tidak adanya interaksi antara pendidik dan juga peserta didik, sehingga perlu adanya pendekatan antara pendidik dan juga peserta didik, mulai memberikan ruang untuk berbicara kepada peserta didik, sehingga dia akan berani mengungkapkan apa yang dirasakan, sehingga menimbulkan kepercayaan diri di dalam diri peserta didik. Kita masuk ke faktor yang ketiga, yaitu faktor lingkungan kelas. Nah, faktor lingkungan kelas ini bisa berupa kondisi kelas yang kurang nyaman. Ini bisa terjadi misalnya seperti ruang kelas yang kotor, ruang kelas yang tidak tertata, sehingga membuat kondisi di kelas pada saat pembelajaran itu terasa kurang nyaman. Yang kedua, suasana kelas terlalu ramai. Nah, ini bisa diatasi dengan guru mengkondisikan kelasnya dengan menggunakan ice breaking, sehingga mereka terdistraksi dan mau memperhatikan kembali materi yang disampaikan oleh pendidik. Yang ketiga, jumlah peserta didik terlalu banyak. Ini juga dapat mempengaruhi bagaimana lingkungan kelas pada saat pembelajaran. Nah, dengan jumlah peserta didik yang terlalu banyak ini bisa diatasi salah satunya dengan menggunakan pembelajaran secara berkelompok, sehingga mereka meluapkan apa yang menjadi ide-ide mereka, keaktifan mereka itu di dalam pembelajaran secara berkelompok. Ini yang keempat, gangguan dari lingkungan sekitar. Semisal dari lingkungan sekitar ini terdapat kegiatan di luar kelas. Nah, itu akan mempengaruhi bagaimana kefokusan di dalam pembelajaran. Mereka akan lebih fokus apa yang menjadi daya tarik mereka. Mereka mulai tertarik apa yang menjadi gangguan-gangguan yang ada di luar kelas. Nah, itu juga bisa mengganggu proses pembelajaran di kelas. Kita masuk ke faktor yang keempat, yaitu faktor sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana dalam pembelajaran itu dapat berupa media pembelajaran yang terbatas. Misalnya, papan tulisnya hanya menggunakan papan tulis yang menggunakan kapur tulis. Nah, itu bisa menyebabkan ketidakjelasan tulisan, sehingga membuat siswa menjadi kurang memahami apa yang ditulis oleh gurunya. Kemudian media pembelajarannya hanya terbatas pada gambar-gambar saja yang ditempel di kelas. Nah, itu perlu adanya variasi penggunaan media pembelajaran. Yang kedua, fasilitas kurang memadai. Nah, fasilitas ini seperti kurang tidak lengkapnya menggunakan media LCD atau proyektor, yang dimana media seperti LCD atau proyektor ini mendukung bagaimana proses penyampaian materi oleh pendidik. Kurangnya fasilitas seperti papan tulis yang bersih, fasilitas bangku dan kursi yang
memadai, nah itu juga akan mempengaruhi kenyamanan dalam proses belajar. Yang ketiga, kurangnya alat bantu pembelajaran. Nah, ini berkaitan dengan media pembelajaran ya, yang mana alat bantu ini dapat berupa papan tulis, LCD atau proyektor. Dan yang keempat, keterbatasan teknologi. Ini juga berkaitan dengan media yang dimana teknologi ini dapat berupa lab komputer, LCD, dan juga proyektor. Nah, dari pembelajaran kali ini dapat kita simpulkan bahwa hambatan pengelolaan kelas itu berasal dari berbagai faktor, baik dari faktor dari dalam maupun faktor dari luar. Yang peserta didik, guru dan lingkungan, dan fasilitas itu semua berkaitan, saling berhubungan dalam kelancaran proses pembelajaran. Nah, perlu adanya strategi yang tepat untuk mengatasi dari permasalahan dan juga kendala yang dihadapi, sehingga pengelolaan kelas yang baik itu akan mendukung pembelajaran yang efektif. Untuk pembelajaran kali ini cukup sampai di sini dulu. Pembelajaran akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.